Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Dia dengan Nabi, ayah dia dengan ayah Nabi kakak beradik. Imran ibni Abdullah bin Abbas, Abbas ayahnya. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah. Abdullah dengan Abbas kakak beradik. Jadi ini sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu tentang kapan Quran itu diturunkan, bagaimana Quran itu diturunkan, kepada siapa Al-Quran diturunkan, itu adalah Abdullah bin Abbas. Maka disebut dengan ahli tafsir. Ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau masih muda ketika itu, masih muda, sehingga digelarlah fuqaha ia, ahli tafsir ia, Abdullah bin Abbas ini. Beliau orang yang selalu berpegang teguh dengan perkataan Rasulullah. Kalau keluar daripada ucapan Rasulullah, Abdullah bin Abbas berhenti, tidak mau melanjutkan permasalahan atau sebuah tuntutan ketika itu. Walhasil, Abdullah bin Abbas orang yang giat dalam beribadah. Beliau juga alim, beliau juga abid. Abid ahli ibadah. Ada orang yang alim saja tapi tak abid, tidak ahli ibadah. Ada pula kebalikannya, abid ahli ibadah tapi tak alim. Nah, ini lebih banyak nih kalau di daerah kita, yang kedua ni lebih banyak. Abid ahli ibadah, masya-Allah luar biasa. Suluk berkurung 40 hari, sanggup ni. Cuman 40 hari itu makan nasi putih saja. Ya, orang-orang zuhud lah di kalangan orang yang rabbaniyin gitu. Tapi tidak alim. Nah, alim maksudnya, ya kadang wudhu asal-asalan saja, kadang salat macam itu juga, rukun salat tak terpenuhi dengan sempurna. Ahli ibadah tapi tidak alim. Ada orang yang alim tapi tidak ahli ibadah. Dia alim tapi salat sunatnya jarang, puasa sunatnya jarang. Yang dia lakukan cuma salat 5 waktu saja. Alim tapi tidak abid. Berbeda dengan Abdullah bin Abbas, orangnya ahli ilmu, orangnya juga abid ahli ibadah. Nah, susah mencari orang-orang seperti ini, susah sekali. Dia alim, dia ahli ibadah. Nah, itulah dia Abdullah bin Abbas. Saking dia rajin dalam ibadah, saking dekatnya dia dengan Allah, Imran ibni Abdullah bin Abbas ini sering didatangi oleh malaikat. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan yang menyebabkan matanya buta. Dia Abdullah bin Abbas ini buta, di usia tuanya buta. Itu disebabkan karena 2 kali pernah melihat malaikat. Cahaya nur malaikat, cahaya malaikat itu tajam sehingga membuat mata dia rabun kedua-duanya. Sekali melihat sudah mulai rusak mata, lihat sekali lagi tambah rusak lagi mata Abdullah bin Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas tidak bisa lagi melihat disebabkan karena melihat malaikat 2 kali. Jadi malaikat kalau kita lihat, ya siap-siap saja kita buta mata kita karena memang cahaya. Ya, tak bisa kita melihat malaikat itu, tak mampu kita, tak mampu. Abdullah bin Abbas bisa buta matanya. Nah, gitu. Yang senama dengan malaikat bisa kita tengok. Kita punya syekh namanya Syekh Jibril waktu di Mesir, dosen tafsir. Oh, itu bisa kita tengok itu. Karena tak malaikat dan namanya yang Jibril. Profesor Jibril agak syadid beliau gitu, agak apa lagi, agak ketat sikit. Tuh pergi ngajar tuh profesor pakai tongkat. Di Al-Azhar tuh enaknya. Yang ngajar di kampus tuh yang tua-tua. Yang tua-tua tu ngajar S1 bahkan, bukan ngajar S2, S3, belum ngajar S2, S3. Jadi di sana tu tak ada dibedakan mana yang mesti harus masuk ke pasca sarjana, namanya dirasat ulia kalau di kami. Mana yang mesti masuk di sarjana, di strata 1, S1, tak ada, tetap sama dosennya. Jadi, dan tidak ada dosen itu yang sampai S2 saja, tak ada. Minimal doktor, tapi lebih banyak profesor yang jadi doktor, yang jadi dosen. Dan itu yang penulis kitab. Jadi beliau tulis kitab, kemudian beliau ajarkan diktat itu. Nah, itu yang susahnya, dan di situ yang agak terbata-batanya sedikit, mohon maaf kawan-kawan yang tidak tamatan pesantren. Ketika di Mesir, Allahu Akbar, kasihan kita. Kenapa? Ya terpaksa harus bimbel lagi dengan senior.
Bimbel namanya bimbingan belajar dengan senior lagi. Kenapa? Dia tak mampu membaca diktat. Diktat yang ditulis oleh profesor itu dia tak mampu membacanya. Nah, itu kawan-kawan dari pesantren itu diuntungkan. Jadi kasihan kita, mohon maaf lah kalau ada kawan-kawan yang dari sekolah, ya yang non pesantren lah, yang non pondok, yang mengaji nahwu sarafnya mungkin sekedar saja. Kalau di pondok kan nahwu sarafnya kan memang dalam. Itu kalau membaca diktat itu sudah enak dia. Itu kasihan kita. Saya tengok kasihan teman-teman, terpaksa harus bimbingan belajar lagi sampai di sana. Maka bagaimanapun memang pondok tak bisa dibanding-banding. Bagus sekolah put aja lagi kata dia daripada memondok. Nak pondok tu jauh lebih memang lebih ditekankan. Ya, namanya di asrama, berbedalah dengan orang yang pendidikannya bolak-balik pulang, habis di jalan, kemudian habis bermain di rumah, kemudian dengan handphonenya segala macam. Di pondok haram main handphone, tak ada dapat main handphone. Ya memang waktunya lebih banyak dia fokuskan untuk belajar, makanya berkualitas dan lebih agak mudah teman-teman ketika pergi ke Al-Azhar untuk mengolah diktatnya tadi. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang faham dengan Quran, dan beliau wafat dan mata beliau dalam keadaan buta karena melihat Jibril. Jibril dan malaikat, ya, karena melihat malaikat 2 kali.